Kali ini gue akan menceritakan salah satu cerita mistis yang dikirimkan oleh yang bernama Ustadz Adin. Dia menceritakan terkait temannya yang jaga malam di gudang terbengkalai. Lalu seperti apa terornya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gue Fikri Topik di Rumah Gudang Misteri. Kali ini gue akan menceritakan salah satu cerita mistis yang dikirimkan oleh yang bernama Ustadz Adin. Dia menceritakan terkait temannya yang jaga malam di gudang terbengkalai. Lalu seperti apa terornya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya rumahgudangmisteri.official. Dan tanpa berlama waktu, kita masuk ke ceritanya. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Untuk lebih gampang, saya akan ber-VOV sebagai temannya si pengirim cerita. Saya sudah 3 tahun kerja sebagai satpam di gudang logistik ini. Tempatnya lumayan luas, tapi lokasinya agak terpencil di belakang komplek industri yang udah nggak terlalu aktif. Kalau siang, tempat ini biasa saja. Cuma gedung penuh barang dan truk keluar masuk. Tapi kalau malam suasana berbeda. Sejak pertama kerja di sini, saya sering dengar cerita aneh dari satpam-satpam lama. Katanya gudang ini ada penunggunya. Ada yang pernah lihat bayangan, suara orang memanggil nama di tengah malam. Sampai penampakan perempuan berbaju putih. Saya sih awalnya nggak percaya, sampai akhirnya saya mengalami sendiri. Awal malam yang tenang, malam itu saya jaga sendirian karena rekan saya, sebut saja bernama Pak Darto, sedang cuti. Dia masih menunjukkan pukul 10 malam dan seperti biasa, saya keliling gudang buat memastikan semuanya aman. Saya bawa senter, jalan pelan-pelan sambil ngecek setiap sudut secara detail. Hening, cuman suara jangkrik dari kebun dan belakang gudang. Saya balik ke pos dan duduk di kursi kayu sambil menyeruput kopi hitam. Sesekali saya cek handphone, scroll media sosial, supaya tidak mengantuk. Malam masih panjang. Baru sekitar setengah jam duduk santai, saya dengar suara langkah kaki di luar pos. Pelan, seperti orang hati-hati berjalan. Saya langsung refleks matiin handphone dan ambil senter. Siapa tuh? Saya ngomong berharap itu cuma pekerja yang lupa ambil barang. Tidak ada jawaban. Saya keluar pos, menyoroti senter ke segala arah, kosong. Angin tiba-tiba datang, berhembus, bikin bulu kuduk saya merinding. Mungkin tikus atau kucing. Saya coba menenangkan diri. Tapi baru saja saya mau masuk lagi, ada suara lain. Suara perempuan menangis. Suara tangisan dari dalam gudang. Saya diam sejenak mendengarkan suara itu. Pelan tapi jelas, seperti seseorang yang lagi kesakitan. Saya tahu gudang ini sudah dikunci sejak sore tadi.
Tidak mungkin ada orang di dalam. Tapi suara itu jelas berasal dari dalam gudang. Jantung saya mulai berdebar kencang. Tapi saya tetap berusaha tenang. Saya berjalan pelan-pelan menuju pintu gudang, menyoroti senter ke arah jendela. Dari luar, saya nggak ngelihat apa-apa. Barang-barang masih tertata rapi, tidak ada tanda-tanda orang masuk. Tapi suara tangisan itu masih terdengar. Saya tarik napas dalam, lalu buka kunci. Pintu berderet pelan. Saat saya dorong, begitu saya masuk, suara tangisan itu mendadak berhenti. Sunyi. Saya menyoroti senter dari segala arah memastikan gak ada orang. Rasanya dada saya mulai sesak. Ada perasaan gak enak yang makin kuat. Dan saat saya menyorot ke sudut gudang, saya melihat sesuatu yang bikin darah saya serasa berhenti mengalir. Di pojokan itu berdiri sosok perempuan berbaju putih, rambut panjang acak-acakan, dan wajahnya yang rusak, matanya hitam pekat, mulutnya sobek sampai ke pipi. Dia berdiri diam menghadap saya. Saya tidak bisa bergerak. Keringat dingin mulai mengalir di punggung saya. Lalu perempuan itu mulai tersenyum. Senyumnya yang bikin saya hampir jatuh lemas. Saya mundur pelan-pelan, berusaha tetap tenang. Tapi begitu saya mau balik badan, suara bisikan terdengar di telinga saya. Jangan pergi. Saya spontan menoleh, tapi nggak ada siapa-siapa di belakang saya. Saat saya balik menghadap ke arah sosok perempuan tadi, dia sudah ada dan lebih mendekat. Hanya berjarak beberapa langkah dari saya tidak mikir panjang lagi. Dengan tenaga yang tersisa, saya lari keluar gudang dan membanting pintu. Napas saya tersenggal, tangan saya gemetar saat berburu-buru mengunci pintu lagi. Saya berdiri di depan gudang, mencoba mengatur napas. Tapi tiba-tiba dari dalam gudang terdengar suara ketukan pintu. Pelan teratur. Saat melangkah mundur, jantung saya hampir copot. Lalu suara itu berubah. Ketukan makin cepat dan keras. Saya tidak tahan lagi. Saya langsung lari sekencang-kencangnya ke pos. Begitu sampai, saya langsung meraih handphone dan menelpon atasan saya. Saya tidak peduli tengah malam. Saya cuma mau bilang, saya tidak bisa kerja lagi di sini. Besoknya, saya resmi resign dari tempat ini. Saya ceritakan semuanya ke teman-teman sesama satpam. Beberapa dari mereka mengaku pernah mengalami hal yang sama, tapi memilih diam karena takut dibilang penakut. Sampai sekarang, saya masih suka kepikiran kejadian malam itu. Tiap kali melewati gudang itu, saya selalu merinding. Entah beneran ada sesuatu di sana, atau saya cuma kebetulan apes. Tapi yang jelas, saya tidak akan pernah lagi jaga malam di tempat itu. Oke teman-teman, begitu cerita teror dari seorang penjaga malam di gudang terbengkalai. Mau percaya atau tidak, itu hak teman-teman. Dan seseram apapun pengalaman horor kita, akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.